Halo pemirsa semua, selamat datang di channel DVD. Channel yang membahas tentang beberapa kegiatan yang mengasihkan yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Silahkan like, share, subscribe, dan komen video ini. Di awal minggu ke-16 masa pembesaran ikan nila sistem bioflok ini, air terlihat coklat. Kondisi ikan sepertinya baik-baik saja. Mereka sudah berkumpul di dekat permukaan air. Respon ketika diberi makan cukup bagus. Ini adalah hari ke-107. Pagi hari ini, aerator bekerja dengan normal. Kondisi air dan ikan baik-baik saja. 30 menit yang lalu, saya sudah ambil sampel air. Kita lihat ukuran volume bioflok sekitar 20 ml per 1 liter air. Ketika diberi makan, ikan merespon dengan baik. Kelihatannya ikan bahagia dan sehat semua. Ini adalah hari ke-108. Subuh tadi, saya menemukan fenomena yang baru tentang kondisi ikan. Saya lihat ada 3 ekor ikan yang berenang di bawah sedikit permukaan air. Ketika saya dekati dan mau ambil, ikan itu tidak berusaha melarikan diri. Dan saya coba angkat, lalu saya perhatikan. Ternyata perut ikan terlihat membuncis seperti kembung. Ini dia yang saya takutkan dari beberapa hari yang lalu ketika kolam terkontaminasi cipratan air semen bekas pengecoran renovasi rumah tetangga sebelah. Sepertinya cairan itu telah membuat buruk air kolam. Dari referensi yang ada, ikan yang perutnya membuncit disebabkan beberapa kemungkinan, yaitu kekurangan udara, kondisi air yang memburuk, terlalu banyak makan, dan yang terakhir memang ada gangguan internal dari pencernaan ikan itu sendiri. Beberapa sebab tersebut saya pikir tinggal 2 kemungkinan yang bisa terjadi di kolam saya ini, yaitu kondisi air yang buruk dan sistem internal pencernaan ikan. Dan daripada ambil resiko, saya mengambil suatu tindakan. Saya pisahkan 3 ekor ikan yang sakit kembung itu, dan saya kuras habis kolam ini. Saya buang seluruh air kolam, lalu saya bersihkan dinding-dinding kolam sampai bersih. Sangat disayangkan sekali memang, air bioflok yang dari awal sampai hari ini sudah saya jaga harus saya kuras habis. Tapi apa mau dikata, daripada terjadi sesuatu yang lebih fatal dari ini, lebih baik saya ambil tindakan ini. Setelah kolam bersih, saya taburkan garam kasar ke dalam kolam dan saya isi dengan air baru sampai batas ketinggian kolam. 3 ekor ikan yang kembung saya karantina dalam gentong kecil. Saya pakai air baru untuk mengisi gentong kecil yang sebelumnya saya taburkan garam kasar ke dalam gentong. Rencananya 3 ekor ikan itu akan saya puasakan selama 1 hari. Dan saya akan masukkan potongan jahe sebanyak 1 ruas yang sudah digeprek ke dalam gentong. Semoga saja dengan cara ini 3 ekor itu bisa sembuh. Dalam rangka pengurasan kolam, saya juga sekaligus melakukan penyortiran ikan. Jadi ibarat kata sekali dayung 2 atau 3 pulau terlampaui. Setelah saya hitung, dari 100 ekor ikan sisa kematian massal yang tempo hari terjadi, 2 ekor ikan mati karena loncat dari kolam dan tidak kuat fisiknya. Sekarang hanya sisa ikan sekitar 98 ekor. Ada 3 ekor ikan sakit kembung, dan ada 15 ekor ikan kedapatan berukuran sangat kecil sekali. Saya pindahkan ikan-ikan kecil itu ke dalam gentong besar. Berarti sisa ikan yang ada di kolam adalah 80 ekor saja. Mumpung saya sedang kuras habis bersih kolam, saya sortir ikan. Sekalian juga saya akan menghitung berat rata-rata ikan yang ada di kolam. Berat rata-rata ini bisa kita pakai untuk menghitung berapa banyak porsi pakan ikan yang akan kita berikan nanti. Untuk mendapatkan berat rata-rata ikan, saya sudah ambil 5 ekor ikan sebagai sampel. Saya akan timbang 5 ikan itu satu persatu. Perhitungannya seperti ini.
Ikan yang pertama beratnya adalah 88 gram. Ikan kedua beratnya 47 gram. Ikan ketiga beratnya 22 gram. Ikan keempat beratnya 14 gram. Ikan kelima beratnya 28 gram. Jadi, berat total 5 ikan adalah 199 gram. Lalu kita cari berapa rata-rata berat per satu ikannya dari 5 ekor ikan sampel yang kita timbang ini. Dengan hitungan 199 gram dibagi 5, hasilnya yaitu 39,8 gram. Nilai ini bisa dijadikan patokan perkiraan bahwa ikan yang ada di kolam saya itu per ekornya memiliki berat rata-rata sekitar 39,8 gram. Padahal kalau dilihat dari kenyataannya, ada ikan yang besar yang pastinya beratnya melebihi dari 39,8 gram. Dan ada pula ikan yang kecil yang beratnya mungkin kurang dari 39,8 gram. Setelah mendapatkan berat rata-rata per satu ekor yaitu 39,8 gram tersebut, saya bisa menghitung perkiraan berat seluruh ikan yang ada di kolam. Jumlah ikan yang ada di kolam saya adalah 80 ekor. Berat satu ekor ikan kira-kira 39,8 gram. Maka saya bisa hitung sebagai berikut. 80 ekor dikali 39,8 gram, hasilnya yaitu 3184 gram. Dengan perhitungan tersebut, kita bisa tahu berat total seluruh ikan yang ada di kolam saya ini adalah sekitar 3184 gram. Dari berat total ikan keseluruhan itu, kita bisa hitung untuk porsi makan ikan. Kita hitung berdasarkan berapa persen jatah makan ikan yang kita berikan ikan per harinya. Misalkan 3% jatah makan ikan, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. 3184 gram dikali 3% sama dengan 95,52 gram. Jadi jatah makan ikan kalau kita pakai 3% per hari adalah 95,52 gram per harinya. Lalu kita bisa bagi lagi berapa kali kita akan berikan ikan makan. Misalkan kalau saya 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari dan sore hari. Nanti tinggal dibagi saja, 95,52 gram dibagi 2, hasilnya 47,76 gram. Itulah porsi makan ikan per satu kali makannya. Perhitungan tersebut sebetulnya hanya menghasilkan berat perkiraan saja. Kalau mau benar-benar mengetahui berat secara akurat, maka mau tidak mau kita harus menimbang seluruh ikan yang ada. Kalau ikan saya ini ada 80 ekor, dan itu mungkin agak menyulitkan, apalagi yang mempunyai kolam dengan isi ikan yang sampai ribuan ekor. Kalau ditimbang satu persatu, repot juga jadinya. Semoga saja dengan langkah-langkah antisipasi yang saya lakukan hari ini, ikan yang ada di kolam saya bisa tumbuh besar dengan optimal dan sehat selalu ikannya. Rencananya saya akan biarkan air kolam bening. Anggap saja ini sebagai karantina ulang. Hari ini ikan saya puasakan, besok akan saya berikan pakan, dan besok lusanya kemungkinan saya akan menerapkan aplikasi bahan pembentuk bioflok dari awal. Ini adalah hari ke-109. Pagi ini, 3 ekor yang sakit kembung yang saya karantina di gentong kecil ini membuahkan hasil yang bagus. 2 ekor ikan terlihat perutnya kempes dan sudah saya pindahkan ke dalam kolam. Maaf, saya lupa memvideokannya. Tinggal sisa 1 ekor ikan karena perut kembungnya terlihat sangat besar dari 2 kawan yang lain.
Mungkin membutuhkan waktu yang agak lama dibandingkan dengan 2 ekor kawannya yang lain. Kali ini tidak hanya garam saja, saya tambahkan 1 ruas jahe geprek dengan harapan bisa membuat perut ikan kempes dan kembali normal. Ya, semoga saja ikan ini sehat nantinya. Kondisi ikan di dalam kolam masih malu-malu dalam memakan pelet yang saya berikan. Mungkin mereka belum terlalu beradaptasi dengan air yang jernih, jadi sedikit takut untuk muncul mengambil makanan di permukaan air. Pada sore harinya, saya dikagetkan lagi oleh suatu peristiwa. Banyak tanda cipratan air semen bekas coran renovasi rumah tetangga saya. Di dinding kaca akuarium ini, bahkan bekas cipratannya itu sampai terpental jauh mengenai gentong yang ada di sisi pojok halaman belakang tempat saya. Dapat saya asumsikan, cipratan air semen itu tentu sudah masuk juga ke dalam kolam saya ini. Terbukti, air kolam terlihat lebih keruh dibandingkan pagi hari tadi. Sungguh sedih sekali lihat kejadian ini. Saya tidak mau ambil resiko. Daripada ada masalah lagi di kemudian hari, akhirnya kolam kembali saya kuras habis. Ikan tidak saya beri makan sore ini. Saya ulang lagi pemberian garam dan isi kolam dengan air yang baru. Mohon maaf, untuk mempersingkat durasi video ini, saya skip proses pengurasan dan pengisian air kolam yang barusan saya lakukan. Ini adalah hari ke-110. Setelah kemarin sore air kolam saya kuras ulang, pagi hari ini kondisi ikan terlihat kondusif. Sesuai jadwal, hari ini saya akan tetap mengaplikasikan bahan pembentuk vlog pada kolam. Kali ini saya akan mencoba bereksperimen menggunakan teknik yang baru saya dapatkan dalam membentuk biovlog. Beda dengan yang lalu pernah yang saya lakukan. Bagi pemirsa yang baru bergabung, bisa lihat episode 3 di link yang sudah saya taruh di kolom deskripsi video ini, agar pemirsa mengetahui perbedaan aplikasi di awal pemeliharaan yang lalu dengan aplikasi bahan pembentuk vlog yang akan saya lakukan ini. Waktu dulu di awal video saya menggunakan 4 macam bahan pembentuk biovlog. Nah, sekarang saya hanya menggunakan 2 bahan saja. Bahannya pun saya kurangi takarannya dari yang biasa banyak orang lakukan. Bahan tersebut yaitu aqua enzim dengan takaran 5 gram per 1 meter kubik, gula pasir dengan takaran 25 gram per 1 meter kubik. Untuk kapur dolomit dan probiotik probal tidak saya gunakan lagi. Kali ini saya akan mencoba membentuk biovlog secara perlahan pada kolam saya. Yuk, sekarang kita persiapkan dulu bahannya. Pertama, saya akan menghangatkan air terlebih dahulu. Ini adalah aqua enzim dan ini adalah gula pasir. Kedua bahan tersebut sudah saya sesuaikan takarannya dengan volume air kolam yang saya miliki. Setelah tadi kita buat air hangat, kemudian saya campurkan aqua enzim dan saya aduk hingga merata. Setelah aqua enzim tersebut terlarut dalam air, lalu saya tebarkan ke dalam kolam secara merata. Usahakan menebar bahan pembentuk biovlog disiasati agar tidak termakan langsung oleh ikan. Kita bisa tebarkan pada titik-titik gelembung udara aerator yang ada. Atau pemirsa juga bisa menebar sambil mengusir ikannya. Tindakan ini dilakukan agar bahan pembentuk biovlog begitu jatuh ke dalam air tidak langsung dimakan oleh ikan. Setelah itu, kita larutkan gula pasir dalam wadah dan kita tebarkan juga merata pada kolam. Hari ini, ikan kita puasakan.
Ini adalah kondisi air pada siang hari setelah pagi tadi saya aplikasikan bahan pembentuk bioflok. Air terlihat bening berwarna agak putih seperti ada kabut tipis yang terlarut dalam air. Ada kotoran ikan yang melayang-layang serta menempel di selang aerator. Biasanya beberapa hari ke depan kotoran itu akan hancur terurai. Coba kita perhatikan lagi nanti. Ini adalah hari ke-111. Setelah 2 hari kemarin, ikan yang sakit perut kembung saya karantina dengan air bersih, ditambah garam kasar dan potongan jahe 1 ruas yang digeprek. Akhirnya, pada pagi hari ini terlihat kondisinya semakin membaik. Perut kembungnya bisa berangsur-angsur kempes, tidak seperti 2 hari yang lalu. Bisa pemirsa lihat di video. Coba kita lihat lagi beberapa hari ke depan. Semoga bisa sembuh total sakit perut kembungnya. Setelah 1 hari kemarin ikan berpuasa, hari ini ikan saya berikan pakan dengan porsi 1% dari berat total ikan. Porsi ini akan saya berikan sampai 4 hari ke depan, sampai saya aplikasikan lagi bahan pembentuk bioflok tahap kedua pada hari ke-114 nanti. Respon makan ikan bisa pemirsa lihat di video. Rencananya, mulai hari ini, selain saya ambil video tentang kondisi air dan respon makan ikan, saya juga akan mengambil video bagaimanakah proses terbentuknya bioflok dari hari perharinya secara rutin pada kolam saya ini. Saya akan ambil gambar hingga 20 hari ke depan agar pemirsa bisa mengikuti dari hari ke hari proses terbentuknya bioflok pada kolam saya ini. Tapi maaf sebelumnya, harap dimaklumi, mungkin nanti videonya kurang bisa fokus karena saya memakai kamera HP seadanya. Namun semoga saja masih bisa diambil manfaatnya. Tiap hari saya akan ambil sampel air dengan botol ukur dan merekam proses terbentuknya gumpalan bioflok yang akhirnya jatuh ke dalam dasar botol ukur. Setiap video akan saya ambil pada sudut gambar yang sama, mulai dari sesaat saya ambil sampel air hingga bioflok mengendap pada dasar botol ukur. Tentunya agar tidak terlalu panjang durasi videonya, saya akan skip menjadi 5 segmen, yaitu pada saat sampel air saya ambil, lalu pada menit pertama, setelah itu pada menit ke-5, lalu pada menit ke-15, dan yang terakhir pada menit ke-30. Dimana per segmennya saya akan ambil video sekitar 10-20 detik saja. Sekarang kita lihat proses terbentuknya bioflok dalam botol ukur. Ini adalah hari kedua setelah kemarin bahan pembentuk bioflok saya aplikasikan ke dalam kolam. Memang pastinya belum terlihat biofloknya karena baru 2 hari bahan pembentuk bioflok saya aplikasikan ke dalam kolam. Biasanya bioflok itu akan terbentuk setelah 5 hari ke depan dari awal pengaplikasian. Ini adalah menit pertama setelah sampel air saya ambil dari kolam. Ini adalah menit ke-5. Ini adalah menit ke-15. Ini adalah menit ke-30. Ini adalah hari ke-112. Pagi ini ikan yang saya karantina sudah terlihat ada kemajuan yang membaik. Perutnya semakin kempis dan sepertinya sudah saatnya dia keluar dari gentong karantina menuju ke kolam. Berarti saat ini seluruh ikan yang ada di kolam adalah 83 ekor.
Sekarang kita lihat proses terbentuknya bioflok dalam botol ukur. Ini adalah hari ketiga bahan pembentuk bioflok saya aplikasikan. Dan ini adalah menit pertama setelah semper air saya ambil dari kolam. Sudah terlihat ada sedikit butiran halus yang melayang-layang di botol ukur. Semoga saja bisa terlihat sama pemirsa. Maaf karena kamera saya tidak terlalu bisa fokus. Ini adalah menit kelima. Sekarang sudah terlihat agak jelas bukan butiran-butiran halus itu? Ini adalah menit ke-15. Butiran halus tadi sudah mulai bersatu membentuk butiran yang lebih besar dan jatuh perlahan ke dasar botol. Ini adalah menit ke-30. Masih ada gumpalan butiran yang sudah membentuk perkumpulan yang belum jatuh ke dasar botol. Perkiraan ukuran volume bioflok masih sangat sedikit sekali, mungkin belum mencapai angka 1 mili per 1 liter airnya. Kondisi air terlihat bening agak putih berkabut. Respon makan ikan bisa pemirsa lihat di video. Porsi makan masih 1% dari berat total ikan. Apakah aplikasi dengan teknik baru yang saya lakukan ini bisa berhasil membentuk bioflok di kolam saya? Ikuti terus saja video saya selanjutnya. Baik pemirsa, sampai di sini dulu episode 18 ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tonton semua video saya yang ada di link di deskripsi agar bisa mengetahui alur perkembangan dari hari per hari pemeliharaan ikan nila sistem bioflok yang saya lakukan. Terima kasih buat pemirsa yang sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.